Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Renata dan rekan-rekan sekalian. Kami dari subkelompok 3A. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu penyalahgunaan teknologi dalam birokrasi digital. Belum lama ini citra Pemprov DKI Jakarta sempat menjadi sorotan akibat kasus manipulasi laporan pada aplikasi Jaki di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur. Teknologi yang seharusnya membantu pelayanan masyarakat justru digunakan untuk memanipulasi laporan. Nah, selanjutnya menurut Kari, bagaimana nih Kak kronologi kasus ini? Terima kasih Kak Sepa. Kasus ini bermula dari laporan warga terkait parkir liar melalui aplikasi Jaki. Namun, bukannya melakukan penertiban langsung di lapangan, oknum petugas justru mengunggah foto hasil editan. Kendaraan yang sebelumnya parkir liar dibuat seolah-olah hilang sehingga laporan terlihat sudah selesai. Berarti laporan di aplikasi terlihat baik-baik saja, padahal kondisi sebenarnya belum tentu sesuai ya. Tuh, secara sistem laporan dianggap selesai, padahal masalah belum benar-benar ditangani. Akibat kasus ini, lurah setempat juga akhirnya dicopot dari jabatannya. Nah, kalau dilihat dari perspektif manajemen ASN, tentu ya jelas ini termasuk pelanggaran serius. Nah, menurut Kak Ulfa, gimana nih Kak analisisnya? Kalau dianalisis dari manajemen ASN, tindakan ini melanggar kode etik ASN karena tidak jujur dan tidak akuntabel. ASN kan harusnya memberikan pelayanan yang nyata kepada masyarakat, bukan hanya sekedar membuat laporan terlihat selesai aja di dalam sistem. Berarti masalahnya bukan cuma sistemnya aja ya, tapi juga pengawasannya dengan oknumnya ya. Bener banget Kak Ardi, jadi sistem masih memiliki celah kan, karena foto bisa diunggah dari galeri, terus jadi mudah dimanipulasi. Selain itu, pengawasan juga belum maksimal, karena laporan hasil edit masih bisa lolos validasi. Kalau menurut saya, ini juga menunjukkan bahwa kemampuan digital tanpa etika digital bisa berbahaya sih. Karena teknologi yang akhirnya dipakai untuk menutupi masalah, bukan menyelesaikan masalah. Setuju sih, dan kalau hal seperti ini dibiarin, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kan sama pelayanan publik digital. Terus padahal tujuan utama digitalisasi kan buat ningkatin transparansi sama kualitas pelayanan. Nah, kalau gitu solusi apa nih yang sebaiknya diterapkan supaya kasus kayak gini tuh nggak ulang lagi? Menurut Kak Ardi gimana? Kalau menurut saya solusi yang dibutuhkan tuh harus berbasis konsep smart ASN, khususnya digital ethics atau etika digital. Dari sisi sistem, alokasi jaki sebaiknya menggunakan live kamera dan geotagging agar foto hanya bisa diambil langsung di lokasi. Jadi peluang manipulasi foto akan lebih kecil ya. Benar. Selain itu, pembinaan integritas ASN juga harus diperkuat agar teknologi benar-benar digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk memanipulasi laporan. Menurut saya juga evaluasi dan pengawasan berkala juga penting ya. Setiap laporan yang masuk harus benar-benar sesuai sama kondisi lapangan. Baik. Wah, pembahasannya sangat menarik nih. Sebagai penutup, saya persilakan Kak Zikra buat menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih Kak Seva. Dari kasus ini kita belajar bahwa transformasi digital dalam birokrasi harus diimbangi dengan integritas dan etika yang kuat. Teknologi memang dapat mempermudah pelayanan publik, tetapi tanpa kejujuran dan tanggung jawab, teknologi justru bisa menjadi alat manipulasi yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi smart ASN bukan hanya tentang memiliki kemampuan digital, tapi juga memiliki digital ethics, yaitu kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, jujur, dan bertanggung jawab. Mari kita wujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan terpercaya. Terima kasih.